Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para pembicara, narasumber, dan juga para pemirsa dimanapun saudara, kaum muslimin wal muslimat. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dan tidak lupa kita harus bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Rasulullah Muhammad SAW beserta kaum kerabatnya. Saudara sekalian, bicara tentang persoalan kebijakan itu sebenarnya kan kalau Erdai mengatakan sebagai ya activity ya to do or not to do. Jadi untuk melakukan atau tidak melakukan ya sebuah putusan ya, atau itu tentu kebijakan selalu berisi tentang putusan-putusan, apakah itu berupa tindakan, sikap, maupun juga bisa berupa peraturan. Nah, kemudian bicara tentang ketika kebijakan itu didasari pada sebuah ketakutan tersendiri gitu ya, itu tentu hasilnya nanti akan bisa menyimpang dan bahkan sangat destruktif. Ya seperti tulisan Mas Ahmad Sastra itu saya coba untuk sedikit menyuplik ya beberapa pengertian tentang fobia itu. Fobia itu kan merupakan rasa takut yang kuat ya, atau bisa dikatakan berlebihan dan bersifat irasional terhadap suatu benda atau situasi atau kejadian yang ditandai dengan keinginan untuk menjauhi sesuatu yang ditakuti itu. Jadi kalau kita gampang ngomong itu, kalau yang sudah fobia gitu ya, ini sebuah topi ya atau peci gitu ya, tulisannya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu saja ini bisa disingkir-singkirkan orang yang fobia. Apalagi itu bendera yang ada di depan saya itu saya tunjukkan itu, ini tadi belum sempat mengambil, bendera saja itu menjadi sesuatu yang ditakuti, dijauhi, ya seolah-olah ini monster gitu loh. Nah, ini bicara tentang fobia. Nah ini gimana? Saya lanjutkan atau Prof. Fahmi akan melanjutkan ini? Halo Mas, ini kok semakin pada berkurang? Lanjut aja Prof. Nanti Mas Asra. Mungkin lanjut aja nanti mungkin apa kalau ada info. Iya lah. Ininya ya apa sinyal ya? Iya betul lah. Oke, ini yang saya pakai itu bisa menjadi sesuatu yang ditakuti, bahkan menjadi monster gitu ya, oleh orang-orang tertentu ya, bahkan mungkin dengan orang-orang terdekat kita itu ya. Kalau lihat buku ini ya, lihat buku khilafah itu, wah, lalu lihat apa lagi ya, lihat bendera yang tadi saya tunjukkan itu bisa ngijrit pergi gitu, atau mungkin malah disembunyikan dan seterusnya supaya tidak bisa dilihat itu. Jadi kalau kita katakan fobia itu sebuah ketakutan yang luar biasa, bahkan cenderung juga dikatakan itu irasional. Nah jadi kayak dipikir ada lagi yang fobia terhadap ketinggian misalnya. Orang berada di ketinggian dikit saja sudah waduh ngibrit. Apalagi fobia terhadap cicak, macam-macam. Nah jadi kalau kita bisa katakan ya fobia ini merupakan kalau Mas Ahmad Sastra ini menyebutkan ya sebagai bagian atau masuknya di bab psikologi abnormal gitu ya Mas Sastra ya. Dikatakan begitu. Ya betul. Nah, Islam pun juga bisa ya menjadi sebuah hal yang ditakuti oleh orang yang mengidap penyakit kejiwaan yang tadi kita sebut sebagai Islamofobia. Maka dalam hal ini Islam ini berarti bisa ajarannya, bisa tokohnya, termasuk juga ya kata Allah dan seterusnya, itu pun bisa menjadi sesuatu yang dianggap berbahaya, membahayakan, atau juga disebut sebagai monster ya yang menakutkan. Sementara itu sebenarnya Islam kan tidak salah. Tapi dalam hal ini seolah Islam itu dikondisikan sebagai sesuatu yang menakutkan ya. Dengan cara apa? Ya banyak yang dihubung-hubungkan dengan persoalan pengeboman ya, kemudian seperti perang, penyembelihan, eksekusi mati, penculikan, dan kekerasan-kekerasan lain. Nah sehingga ya tadi Islam itu dikatakan sebagai sesuatu yang dikatakan menakutkan, bahkan dikatakan sebagai monster. Nah contoh yang kita ambil misalnya di Indonesia ini ya, persoalan ajaran Islam yang kita sebut dengan khilafah dan jihad. Itu sampai karena fobianya ya kedua istilah ini kemudian disingkirkan dari kurikulum ya, mata ajaran di sekolah-sekolah menengah dasar ya. Kemudian juga
menjadi berbagai alasan untuk kemudian mempersekusi atau mungkin juga membungkam ya, atau mungkin malah juga dalam arti bisa memidanakan ya seseorang karena lantaran seseorang itu menganut atau mungkin menyebarkan atau mengusung khilafah dan juga jihad itu. Nah, saudara sekalian, isu jihad kalau di Indonesia mungkin kita lebih ya spesifik di sini. Sebenarnya kalau saya rujuk dari opini yang dikemukakan oleh Natalius Pigai ya, alumni PMKRI, aktivis kemanusiaan yang juga pernah menjadi anggota dari Komnas HAM ya, itu justru dipakai sebagai alat untuk melawan atau membungkam lawan. Ya, membungkam lawan. Beberapa fakta yang dikemukakan oleh Natalius Pigai itu, misalnya ini yang pertama ya. Tahun 80-an, isu khilafah itu dimunculkan demi pelaksanaan Pancasila sebagai satu-satunya asas atau asas tunggal, ya, astung. Kita ini kalau di PII saya pernah dulu ya, termasuk PII itu menjadi salah satu organisasi masyarakat yang menolak ya adanya asas tunggal itu di tahun 85, 86 itu paling seru di situ. Sehingga waktu itu PII juga ditempatkan sebagai organisasi yang underground. Nah, saya di tahun 87 itu masuk sebagai sekretaris daerah ya di Sragen itu, ya termasuk merasakan ini betapa represinya aparat itu terhadap aktivis-aktivis di PII itu. Nah, kemudian juga dilanjutkan dengan rentetan kejahatan penembakan misterius yang dipimpin seorang Panglima ABRI waktu itu ya. Nah, kita tahu sendirilah ya. Kemudian yang kedua ada isu khilafah itu menjustifikasi peristiwa Talang Sari ya, Tanjung Priok. Umat Islam menjadi korban ya. Islam tidak mendapatkan keadilan di negeri ini. Kemudian yang ketiga, soal khilafah, umat Islam terpinggirkan, bahkan teralienasi kekuasaan politik di negeri ini hampir 40 tahun. Ini yang keempat catatan Pigai itu ya. Kemudian dikatakan CSIS, Beni Murdani, asing bahkan TNI dimanfaatkan melalui isu khilafah agar Soeharto dipaksa berkuasa 30 tahun. Nah, nggak tahu ini kalau kita yang sekarang ini sampai persoalan 3 periode itu apakah juga bisa dihubungkan dengan persoalan isu khilafah ini. Kemudian yang keenam, isu khilafah juga mengamputasi kesempatan dan peluang Habibie untuk menjadi presiden melalui penolakan pertanggungjawaban sidang umum MPR 1999 ya. Kemudian juga yang kelima, isu khilafah juga yang dipakai oleh mereka untuk membatasi TNI patriotik, namanya Prabowo Subianto itu ya, untuk berkuasa di negeri ini. Misalnya itu juga isunya yang sangat kental itu. Lalu yang keenam, isu khilafah sebagai alat propaganda untuk membenturkan Islam Nusantara dan transnasional. Nah, meskipun diketahui ukhuwah Islamiyah sesama kaum pengikut mazhab Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu sebagian NU dan lainnya. Lalu yang ketujuh, ini tambahan dari saya, di zaman rezim Jokowi ini juga isu khilafah menjadi alat untuk memberangus demokrasi, membubarkan organisasi yang mestinya mempunyai hak untuk berkembang ya di Indonesia itu, yaitu HTI dan FPI, menghembuskan isu NII yang sekarang masih hangat ini di Sumatera Barat. Kemudian juga persoalan ASN. Wah, dikatakan kayak saya ini terpapar radikalisme ya, karena apa? Ya pernah bicara tentang khilafah dan seterusnya. Belum lagi persoalan ekstremisme yang prinsipnya semua itu dilakukan dalam rangka untuk membungkam lawan-lawan politik. Nah, akibatnya saudara sekalian, siapapun orangnya, organisasi apapun namanya yang mengusung ide kekhalifahan itu dijauhi, diintimidasi, dipersekusi, hingga tadi dibubarkan, bahkan karakternya itu saja ya, ini terjadi karakter assassination, bagi pendakwahnya itu dibunuh. Ya, maksudnya karakter pendakwah ini dibunuh dengan isu-isu yang apakah itu ekstrim kanan, radikalisme, ya bahkan juga dikaitkan dengan persoalan terorisme. Namun yang tadi sudah disebutkan oleh host ya, bahwa sekarang ini kan ada perkembangan yang luar biasa ya di peradaban dunia,
Amerika tadi sudah disebutkan ya sebagai polisi dunia sudah mengubah strategi perang, kalau saya sebutkan ya, strategi perangnya itu sudah diubah, yang semula itu sangat konfrontatif. Nah sekarang itu kalau saya lihat kooperatif. Jadi seolah-olah dunia ini sekarang memasuki era damai gitulah ya. Ya dalam arti perbedaan-perbedaan atau mungkin karakter-karakter yang ada di Islam dan juga ajarannya itu seolah-olah itu dihargai ya. Kemudian juga kita sebut saja misalnya tadi disebutkan ada beberapa ya, kenapa kita bisa mengatakan seolah-olah ini di era damai, karena tadi Amerika yang kita sebut sebagai raja Islamofobia itu sudah mengesahkan tadi undang-undang untuk memberantas Islamofobia. Nah, kemudian yang kedua juga Menteri Kehakiman Swedia telah mengeluarkan perintah untuk menangkap semua penghina Islam. Lalu bahkan tadi sudah disebutkan PBB juga sudah menetapkan tanggal 15 Maret tahun 2022 itu sebagai Hari Anti Islamofobia. Nah, sekarang kita perlu mengajukan beberapa pertanyaan ini ya. Cukupkah itu sebagai jaminan bahwa mereka itu sudah berdamai, mereka akan melindungi umat Islam, atau menjamin Islam itu berkembang di daerah yang tadi sudah mendeklarasikan gerakan-gerakan anti Islamofobia? Atau bisa juga kita katakan apakah kebijakan ini hanya sekedar istilahnya itu respons ya, strategis, karena apa tadi sudah disebutkan konflik Rusia dan Ukraina. Karena dari adanya konflik Rusia dan Ukraina juga bisa dikatakan tatanan dunia sudah mulai berubah. Dan bisa dikatakan Barat itu semakin gelisah gitu ya. Karena apa? Rusia itu juga ternyata banyak didukung oleh umat Islam. Ini pun kita juga masih bertanya, betulkah misalnya umat Rusia itu betul-betul mendukung atau membela umat Islam? Nah, itu kalau yang terjadi di dunia. Kemudian bagaimana dengan di Indonesia? Apakah sudah hilang ya kecurigaan pemerintah, taruhlah begitu ya, atau kelompok-kelompok yang memang dari awal memusuhi Islam yang tadi sudah saya sebutkan itu terhadap umat Islam? Apakah mereka sudah berhenti kecurigaan? Saya kira tidak bisa kita katakan begitu juga ya, karena tadi saya sudah sedikit menyebutkan apa yang terjadi di Sumatera Barat ya. Kemarin ada statement detasmen khusus ya, Densus 88 anti teror, yang menyebut bahwa jaringan negara Islam Indonesia itu berupaya menggulingkan pemerintahan Jokowi sebelum pemilu 2024. Berbekal golok kan itu kan. Nah, golok kok bisa nanti kira-kira bagaimana nih kalau zaman sekarang, bisa enggak? Nah, sementara kalau kita bandingkan dengan KKB atau KST di Papua itu kan terkesan sangat untuk lambat, maksudnya lambat untuk ditangani. Nah, jadi kalau ini pun persoalan NII di Sumatera Barat juga terkait dengan isu khilafah. Kemudian yang kedua persoalan bagaimana narasi yang dihembuskan untuk kasus Ade Armando ya, ketika kita lihat di beberapa komentar dari para pejabat ya, juga orang-orang yang memang dalam ini adalah anti Islam gitu kan, mengatakan bahwa apa yang terjadi di kasus Ade Armando juga ada tudingan bahwa ini dilakukan oleh kelompok radikal yang memicu pengeroyokan. Siapa kalau dikatakan orang yang radikal? Nanti bisa dihubung-hubungkan aja dengan apakah itu FPI atau HTI atau mungkin yang pengusung-pengusung khilafah itu mesti akan menyasar ke sana. Kemudian kita juga pernah mendengar bagaimana Menteri Agama itu, kita baca berita, mengharapkan supaya kelompok ya ormas tertentu di tempat kita itu supaya menghadapi HTI atau mungkin juga FPI yang mengusung kekhalifahan itu. Nah, itu banyak hal ya kalau kita katakan di Indonesia ini kemudian berhenti tentang Islamofobia, saya kira kok ternyata tidak. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, kita mestinya tetap waspada karena bisa jadi mereka itu ini curiga saya itu mereka itu bisa jadi bersandiwara pura-pura baik terhadap umat Islam. Nah, tapi sebenarnya juga ketika ada isu dalam tanda kutip itu perbaikan atau islah atau apalah yang di situ ya hubungan dengan kita, mestinya kita juga bisa memanfaatkan momen ini untuk apa? Untuk menggiring
Amerika Serikat supaya juga melakukan perbaikan-perbaikan apa yang pernah dilakukan, kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang apa yang pernah dilakukan, apakah itu di Irak, apakah itu di Iran, apakah itu di Afghanistan, dan seterusnya. Saya kira itu juga bisa dilakukan, sehingga yang semula kita memang berpikir itu mungkin itu hanya sandiwara, tetapi sekaligus kita akan manfaatkan supaya mereka pun itu turut segera memperbaiki kerusakan-kerusakan itu. Nah, kemudian saudara sekalian, mengapa kok kita perlu curiga? Karena memang posisi mereka itu dari awal kan sebagai musuh Islam kan itu ya. Jadi sebagai musuh orang-orang kafir itu kan ya dalam Quran pun sudah disebutkan bahwa mereka itu tidak akan ridho, ya, tidak akan membiarkan kita sebelum kita sendiri bertekuk lutut di bawah ajaran mereka, ya, di bawah panji-panji mereka. Nah, jadi dalam hal ini saya kira kita perlu betul-betul waspada ya, di samping tadi ada sedikit harapan, tapi harapan tadi kan bisa jadi palsu karena pada prinsipnya kita juga bisa berasumsi bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika dan sekutunya itu bisa dikatakan dalam rangka untuk mensukseskan program moderasi atau deradikalisasi ajaran Islam. Jadi mereka punya kebijakan ini, tapi pada prinsipnya tadi saya katakan mereka itu tidak akan berhenti ya untuk memusuhi Islam itu. Nah, kalau tadi di awal saya katakan semula memang sangat konfrontatif, tapi sekarang itu dengan cara-cara yang menurut saya katakan tadi adalah yang kooperatif. Nah, sementara itu kita juga paham bahwa kalau kita bicara tentang persoalan moderasi tadi, nah di tempat kita juga sering mengatakan, yang penting kita itu Islam itu yang jalan tengah gitu loh ya. Jangan Islam yang radikal. Selalu kan dikatakan begitu. Atau dalam hal ini sering dikatakan baik MUI atau MUI atau mungkin juga pejabat-pejabat negara ini sering mengatakan yang paling diutamakan kita adalah supaya Islam garis tengah itu diutamakan. Padahal kita tahu sendiri moderasi atau Islam garis tengah itu sebenarnya berbasis pada apa? Berbasis pada persoalan sekularisme. Nah, sehingga jalan tengah itu kadang-kadang diplesetke, tengah-tengah antara halal dan haram, tengah-tengah antara wajib dan sunnah. Padahal kita hanya tahu, nek ora wajib ya, kalau nggak wajib ya sunnah, kalau tidak halal ya haram. Cuma hukumnya kan hanya itu. Masa kita mau ngambil jalan tengah dalam arti ya sedikit iman, sedikit kufur, kan nggak mungkin gitu. Maka yang dituntut kita itu sebenarnya yang mereka katakan radikal itu adalah bagaimana kita bisa menjalankan Islam itu secara kafah, bukan jalan tengah. Nah, sebagai kesimpulan sementara, saya katakan kebijakan dunia termasuk resolusi anti-Islamophobia itu adalah peluang untuk memastikan Islam wasatiyah itu ya, Islam jalan tengah dengan apa? Penguatan isu moderasi Islam. Oleh karena itu kita tidak bisa terjebak dengan sandiwara mereka itu. Menurut saya ini, maaf ini agak sedikit pesimis saya, karena memang jalan terjal yang pernah kita lalui ya sebagai umat Islam itu seolah-olah dunia Barat itu punya dendam kesumat ya terhadap umat Islam itu. Selama dendam kesumat Barat itu terhadap umat Islam tidak diakhiri, maka perang ya dalam arti kebencian mereka terhadap Islam tidak mungkin bisa diakhiri. Tapi ya kita harus juga ada optimisme di sini, ya insya Allah kebenaran itu yang akan menang dan yang batil itu pasti lenyap. Habis gelap, terbitlah terang. Namun kita harus paham juga bahwa gelap tidak akan berubah menjadi terang jika kita tidak pernah menghadirkan setitik cahaya. Dan cahaya itu adalah kebenaran Islam. Akhirnya, saudara sekalian, perlu saya tegaskan bahwa apapun makar mereka, makar Allah pasti jauh lebih baik. Mereka mungkin dapat merusak bunga di taman, tapi mereka tidak akan pernah mampu dan berdaya menahan musim semi tiba. Saya kira itu pemantik saya.
supaya nanti bisa menjadi diskusi yang lebih hangat di forum ini. Kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.